Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Iya, terima kasih Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. TV Kader Bangsa yang saya hormati, malam ini sengaja saya akan mengajak cara atau paling tidak mengingatkan ke teman-teman yang sudah melihat TV Kader Bangsa ini, yaitu soal matinya kampus dalam tanda petik ya. Jadi saya melihat Mas Imam beberapa waktu yang lalu atau bahkan sekarang masih viral, itu adalah saudara Melki SH. Saya sebutnya Melki SH, ini ketua BEM UI. SH ini singkatan dari Sadek Huang ya. Sadek Huang. Ini saya lihat luar biasa nih anak. Ini anak artinya bisa menjadi seorang pemimpin nasional masa depan. Wah, ini luar biasa. Saya kagum sekali dengan orasinya gitu ya. Nah, tapi saya lihat dia tidak berani menggunakan jaket kuning gitu ya. Ya masih jaket hitam mungkin karena masih kelabu ini yang kita tunggu-tunggu ya. Mas Ya. Imam, Anda kan seorang dosen, seorang aktivis lah ya, banyak hal yang sudah Anda lakukan. Ya, teman-teman sekolah kader bangsa, Mas Imam Ratioso ini seorang psikolog kebangsaan. Beliau banyak sekali mengamati perilaku-perilaku, kemudian juga mengamati apa namanya politik ya. Nah, malam ini saya sengaja mengajak Mas Imam dan nanti akan ada Mas Riyadi barangkali akan hadir karena waktu beliau juga sangat sibuk dan sekarang posisi di Kalimantan saya, Mas Imam. Jadi saya kita tunggu aja. Nah, Mas Imam, jadi kenapa materi yang saya sampaikan tadi ada matinya kampus, ya kampus mati suri lah, itu dengan tanda petik ini sebetulnya hanya ingin mengajak para pemirsa TV Kader Bangsa bahwa ini ada persoalan serius di negeri ini ya terkait dengan masa-masa pemilihan umum. Ya kita tahulah, saya nggak akan kupas lagi dengan gonjang-ganjing dinasti politik, kemudian bagaimana nasib bangsa ini dengan kelakuan-kelakuan para ASN, barangkali yang sudah diingatkan Presiden betul-betul harus jurdil, harus netral. Nah, itu Presiden sudah tegas melakukan itu ya. Nah, kita sebagai anak bangsa, marilah kita tetap mengawal pemilu ini dengan baik, karena tadi pilih ya, kita disarankan oleh lagu tadi bahwa kita harus pilih wakilmu yang dapat dipercaya gitu ya. Nah, yang dapat dipercaya ini kan tidak hanya legislatif Mas Imam ya, tapi juga pemimpin bangsa ini ya. Nah, kita nanti akan disuguhkan bermacam-macam promosi atau apa namanya sebuah janji gitu ya oleh para calon-calon caleg maupun calon pemimpin bangsa ini. Nah, malam ini saya hanya mengerucut sedikit tentang peran kampus dalam istilah saya dalam
mensikapi pemilu yang akan datang. Apa yang ada di pikiran Mas Imam ya, selaku seorang pengamat kebangsaan ini? Kira-kira kalau saya sebut ini sedang mati suri nih kampus Indonesia Ya, atau ya. kampus di Indonesia ini. Kok hanya si Melki SH saja yang berteriak kencang gitu ya. Saya belum melihat di kampus-kampus di Surabaya, kampus di Medan, kampus Ya, di daerah-daerah itu belum ada. Ini gimana, Mas Imam? ya, Monggo. ya, ya. Baik, terima kasih Pak Kus. Sebelumnya izin saya mengomentari Pak, lagu yang menjadi pembuka oleh Pak Kus. Saya tadi juga menyimak Pak, menyimak ya. Kita seperti disadarkan kembali ya betapa kita perlu belajar dari sejarah ya, meskipun dalam soal pemilu di era Orde Baru tentu banyak catatan ya, kita Hmm. sebagai seorang aktivis gitu ya, pencinta demokrasi. Namun secara redaksinya tadi kita coba cermati, ternyata sederhana sekali ya Pak ya. Ya, Singkat ya, tapi mengandung makna yang dalam itu kan. Intinya kan bagaimana rakyat bergembira, kemudian kata pentingnya adalah di bawah Undang-Undang Dasar 45 Pak. Ya kan? dan hak demokrasi. Kemudian tadi hikmah demokrasi Pancasila kita jalankan sebagai bentuk hikmah dari kemerdekaan Indonesia itu kan indah sekali ya, seperti halnya preambul undang-undang kita Pak ya. Artinya lagu ini dibuat dengan matang ya, terlepas dari dinamika di lapangannya gitu ya. Hmm. Karena Orde Baru yang hanya 3 partai, tetapi sebagai sebuah konsep, sebagai sebuah ajakan, sebagai sebuah kampanye, Hmm. lagu itu sangat mengena Pak gitu. Dan saya mungkin sebagai anak-anak yang dibesarkan di era Orde Baru Hmm. ketika itu sangat familiar dengan lagu ini gitu ya. Dan imajinasi yang muncul saat itu memang adalah sebuah kegembiraan ya gitu ya, sebuah kegembiraan yang kalau di benchmarkingkan dengan keadaan hari ini tentu jauh berbeda ya. Itu barangkali sebagai sebuah kearifan dari periode bangsa kita yang nampaknya perlu kita pelajari lagi ya, Hmm. terlepas dari segala kontroversi yang ada di dalam sejarah era Orde Baru tersebut. Ya. Kemudian Pak Kus menanggapi tentang tema yang diusung oleh Pak Kus terkait dengan mati suri kampus sih, kalau menurut saya memang sebenarnya bukan mati suri ya. Kalau saya melihatnya ya, kampus kemudian kita soroti lagi, begitu Hmm. kan? Kita soroti kembali dalam konteks hiruk pikuk lah ya, dinamika kebangsaan kita yang sedemikian menghangat bahkan memanas di beberapa bulan terakhir ini, gitu kan? Tentu Hmm. atensi kita utamanya Pak Kus terkait dengan kampus, karena sejarah ya, sejarah itu tidak pernah, terutama bangsa kita ya, tidak pernah melepaskan diri, dilepaskan dari konteks anak muda ya. Hmm. Ya, Saya sedikit betul. mengulang gitu ya, periodisasi dari 28 ya. Indonesia ya, Hmm. dari Betul. Indonesia modern, dari sebelum 28 Pak Kus, tentang politik etis ya, politik Hmm. etis di mana Belanda mulai mendapatkan kritikan dari parlemennya sendiri karena sudah Oh, terlalu iya. lama menjajah tapi belum memberikan apa-apa kepada bangsa jajahannya, kan begitu kan. Kemudian mulai dibuka kanal-kanal belajar, kanal-kanal sekolah, kanal-kanal pembelajaran, kemudian Hmm. banyak bumi putra yang mendapatkan kesempatan untuk belajar ya, meskipun itu hanya golongan elit ya. Tapi dari sana muncullah lahir tokoh-tokoh seperti Soekarno, Bung Hatta, Syahrir. Itu adalah buah dari politik etis yang Hmm. kemudian melahirkan Sumpah Pemuda tahun 28, melahirkan kemerdekaan tahun 45, melahirkan angkatan 66, ya kan? Itu kan sebuah periodisasi ya. Kalau saya meminjam Cak Nur, Hmm. almarhum Cak Nur kan bilang periodisasi itu 20 sampai 30 tahun, di mana Hmm. motornya adalah pemuda. Nah, Hmm. ini kita tidak bisa melepaskan diri dari sejarah tadi, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan
tahun 28 itu kan tokoh-tokohnya itu di bawah 30 semua Pak Kus. Ya, betul. Syahrir itu bahkan mungkin masih belasan ketika itu. M. Hmm. Yamin, ya kan? M. Yamin, siapa lagi? Supomo, ya, itu di bawah Syahrir. 30 Pak. Ya kan? Yang pemikirannya sedemikian cerdas, ya kan? Sedemikian mulia, mereka berdiskusi, mereka beradu gagasan, mereka Iya. berkonflik terhadap ide-ide tentang kemerdekaan, tentang masa depan Indonesia, bagaimana Indonesia setelah merdeka, Hmm. ataupun bagaimana Indonesia mencapai kemerdekaan, ya kan? Itu kan sebuah periode yang yang cemerlang ya dari Ya. periode para pendiri bangsa kita yang Hmm. menjadikan Indonesia merdeka hingga saat ini. Jadi membicarakan anak muda tentu akhirnya juga harus membicarakan kampus, begitu kan? Hmm. Karena ya pertanyaan Pak Kus tadi ya, bagaimana kok dianggap mati suri sedangkan anak muda sudah DNA-nya seperti itu, Hmm. kemudian mereka hidup dalam dunia perguruan tinggi, dunia akademisi, di mana dunia akademis ini kan dunia yang sepenuhnya adalah idealisme, Pak. Hmm. Dunia yang sepenuhnya adalah idealita, ya kan? Ya. Jadi anak-anak muda itu sudah luar biasa. Satu secara usia, Hmm. mereka kan masih di bawah 30, ya. Usia yang masih steril gitu kan. Usia yang ya karena kita sama-sama psikolog itu kan belum belum kena racun-racun Iya, kehidupan iya, gitu iya, kan. iya. Ya enggak? Mereka belum berkeluarga. Betul. Mereka belum punya tanggung jawab cari uang, ya kan? Masih murni Nyaris lah ya, masih ya murni. nyaris tidak ada pragmatisme, Pak. Yang Betul. ada adalah idealita. Ilmu itu kan berbicara idealita, Pak. Ya kan? Iya. Idealita, idealisme, nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keagungan, Iya. cita-cita kan begitu. Ya kan? Tapi gini, Mas Imam, saya Ya, potong maaf. Jadi saya melihat kan ini si Melki ini kan salah satu ya penggerak yang luar biasa menurut saya. ya, Eh, Kenapa kampus-kampus lain itu tidak muncul orang-orang seperti Melki lain gitu ya? Karena ini kan momen yang bagus ya untuk ya, menjadi tidak mensikapi hal yang buruk menurut saya. Artinya kan bisa, ayo kita tadi ada sebuah gerakan gitu Pak. Kita harus perlu memilih apa wakil yang dapat dipercaya. Itu kan begitu ya. Dan ya, ini menjadi gerakan massal karena begini menurut saya. Kalau kami ini itu mendengarnya justru suara dari kampus, gitu. ya, Jadi meskipun di kampus sendiri saya nggak yakin dalam satu suara kan, tapi ya, senang gitu mendengarkan anak-anak muda ya, ini suara real gitu ya. Nah, Anda sebagai seorang apa namanya pengamat perilaku lah ya dan sering ya. masuk kampus ini. Apa yang membuat sekarang ini ya menurut saya tensi aktivis di kampus itu tidak seperti tahun-tahun 98 bahkan tahun Ya, 66 gitu ya. Jadi ya, muncul anak-anak muda yang garang di ya, lapangan gitu ya. Padahal ya, menurut saya ini luar biasa loh sebagai satu apa tempat condro di mukonya ya, pemerintahan nasional ya. Apakah ini ya, ada masalah dengan apa peraturan atau apa ya Mas yang membuat mereka ya. seakan-akan terbelenggu ya tidak mau tampil atau sengaja tidak tidak boleh tampil atau tidak tahu saya gimana aturan-aturan kampus sekarang ini. Ya, Pak Kus, kalau menurut saya sih memang faktornya banyak sekali. Hmm. Faktornya banyak sekali sehingga kita belum bisa menemukan fenomena mahasiswa kita saat ini Hmm. dibandingkan dengan era 98, 78, 66 dan sebelumnya gitu ya. Nah, di antara banyak sekali faktor itu tentu yang saya amati adalah faktor zaman, Pak. Faktor Hmm. zaman ya. Kita para ahli menamakannya sebagai generasi milenial, generasi Gen Z ya, generasi Hmm. Z, generasi Alpha di mana mereka dibesarkan oleh teknologi, mereka Hmm. dibesarkan oleh kemudahan-kemudahan digital yang di mana itu menurunkan apa ya, semacam militansi ya, semacam Hmm. daya juang
yang daya juang itu adalah hasil dari perlawanan terhadap keadaan kan Pak. Iya. Kita memahami nih anak-anak kita kan hidupnya seperti dipermudah oleh teknologi kan Pak. Hmm. Contoh sederhana lah misalnya. Melki ini kan kelahiran berapa dia? Dia umurnya 23 ya kan. Sudah 10 tahun terakhir kan mengenal yang namanya Gojek, ojek online, ya Iya. kan? Kita nih malas keluar Pak karena beli apa-apa sudah cukup dengan GoFood Pak. Hmm. Itu kan contoh sederhana betapa digitalisasi itu telah mendegradasi daya juang manusia Pak. Hmm. Bahkan untuk mendapatkan makanan Pak. Kira-kira gitu Ya, ya. ya, Ya ya. mungkin ya setidaknya itu analisa saya dari Oke, sisi zamannya ya. oke. Yang kedua, kita mungkin perlu menelisik Pak, sebenarnya kehidupan kampus ini dalam konteks mencerdaskan anak-anak bangsa, itu sebenarnya apa yang sedang terjadi? Hmm. Misalnya, sistem perekrutannya seperti apa sih sebenarnya? Ya. Hmm. Kemudian kalau saya tidak salah dengar itu kan kampus-kampus ini sekarang sudah mulai dilepaskan ya Pak, dijadikan otonomi penuh sehingga mereka yang tadinya itu disubsidi oleh pemerintah, Hmm. sehingga dengan subsidi ini kampus lebih fokus kepada betul-betul kepada kurikulum, menyeleksi siswa-siswa terbaik, dibebankan pembiayaan Pak, Hmm. sehingga dengan itu mereka harus membuka jalur-jalur mandiri, dan itu akhirnya talent-talent terbaik yang dulu dihasilkan dari seleksi yang sangat itu mungkin berkurang Pak, ya kan? Hmm. Sehingga saringan-saringan itu semakin semakin mengecil, sehingga ya orang-orang terbaik itu juga semakin kecil Pak dibandingkan mereka yang relatif mampu, ya kan? Ya bukan bukan mengecilkan mereka yang mampu, bukan ya kan? Tapi kan biasanya kan orang itu kan dengan perjuangannya dia mendapatkan nilai yang bagus, dengan perjuangannya dia lolos SBMPTN dan seterusnya kan Pak, gitu Pak. Nah ini mungkin beberapa hal yang menyebabkan, terutama kita bicara perguruan tinggi negeri ya, gitu ya. Iya, iya, iya. Nah tapi terlepas dari itu, saya sih masih melihat orang-orang seperti Melki ini cukup banyak Pak di kampus-kampus. Hanya saja memang yang terjadi sekarang ini adalah di antara teman-teman mahasiswa ini tidak saling berkoordinasi seperti di era-era sebelumnya. Oke. Misalnya nih, nah, kalau saya sebutkan alma mater ya kan, Hmm. UI, ITB, IPB, yang Hmm. perguruan tinggi negeri itu kan mungkin mungkin blended di antara mereka itu, saya melihatnya ya. Saya takutnya itu gini, Mas. Kenapa kok nggak ada suara dari dari Bandung, dari Surabaya? Ya itu Ini juga ada ya apa ini ya, gitu kan? itu Apa ada itu masalah di komunikasi atau karena begini ya? Saya lihat kehebatan seorang Melki SH ini, nah, itu menjadi apa ya, pengungkit daya pemikiran saya ya. ya Ini anak pinter dalam komunikasi ya, berani gitu kan. ya Ini calon pemimpin. Nah, saya bangga lah kalau saya punya atau melihat orang-orang seperti ini dari Indonesia ya, yang betul-betul dia punya melihat karakternya gitu ya. Terus ya ini pertanyaan, ini anak ini dilahirkan seperti itu atau ada proses pendidikan ya gitu ya, sampai akhirnya kan melihat ini cocok sekali nih di SKB gitu kan, karena memang itulah ya ya hasilnya yang bisa dihasilkan. Nah, ya eh, padahal kalau saya lihat kampus sebagai tadi tempat untuk melatih eh, komunikasi publik, kemudian keberaniannya, terus asal asal tidak ngawur gitu ya keberaniannya ya. Tapi kalau ini kan esensinya bahwa ada suatu perjuangan. Saya ingin ada suatu pergerakan yang satu bulat bahwa negeri ini harus ke depan 2004 harus memiliki orang-orang yang dapat dipercaya. Kan konteksnya di situ. Jadi kan ya seperti ya tadi, lagu tadi, pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Ini kan jelas, gitu kan. Nah, ya saya ingin mahasiswa ini juga punya apa, mampu menerjemahkan uh,
pilih ya wakil yang dapat dipercaya atau pemimpin yang dapat dipercaya ini seperti apa mereka. Kalau nggak ada seorang fasilitator atau seorang mentor, mereka nggak akan bisa menjadi itu ya. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah gini, kira-kira bisa nggak sih kita apa membangun gitu ya seorang mahasiswa akhirnya bisa menjadi seorang seperti Melki gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para dosen, gitu kan, para institusi, Ya, orang-orang tua gitu yang sudah sadar betul bahwa ini momen yang bagus. Jangan sampai negeri ini nanti muncul orang-orang yang tidak bisa secara intelektual paham, kemudian memiliki dasar-dasar politik yang sangat pragmatis. Ini kan mengerikan. Jadi seperti munculnya stigma bahwa sekarang jarang ada seorang aktivis menjadi menteri, jarang seorang aktivis menjadi eksekutor. Itu karena apa? Ini persoalan besar menurut saya. Saya kalau seorang aktivis bahwa itu menjadi seorang pemimpin, biasanya dia rela untuk mengorbankan dirinya demi rakyat, makan ya. Yaitu kalau ada satu hal itu biasa ya, tapi lebih lebih memikirkan lah kalau dia aktivis karena dia apa ya berperilaku atau berpikiran atau berkontribusi itu sejak mahasiswa berinteraksi dengan nilai-nilai yang sekarang ini dikembangkan oleh mereka sendiri bahwa perlu adanya kemakmuran, perlu adanya pemerataan, perlu adanya negeri ini perlu kaya dengan moral gitu kan. Ini kan suara-suara yang harus ya, kita nantikan dari kampus. Dan saya khawatir ini nggak menjadi sumbu yang luar biasa ya. Artinya terus berhenti dan meredam. Gimana nih Mas? ya. Ya, kalau saya melihatnya begini, Pak. Ya kita ini sebagai bangsa ini sudah lama kehilangan arah, Hmm. arah dalam pengertian narasi membangun bangsa ini seperti apa, utamanya Hmm. dalam konteks pembangunan manusia, lebih spesifik lagi kepada level perguruan tinggi dan mahasiswa, Pak. Ya kan? Hmm. Saya seorang dosen, beberapa teman dosen, setidaknya beberapa tahun terakhir ini sibuk, Pak, terus terang sibuk untuk mengurusi yang namanya jurnal ilmiah, Hmm. harus terdaftar di apa tuh yang jurnal ilmiah Jurnal, ya ya. internasional, Pak. Jadi mereka habis oleh administrasi, Pak. Hmm. Sehingga perhatian kepada mahasiswa untuk tadi memberikan nilai-nilai, ya, memberikan semangat, memberikan doktrin-doktrin itu berkurang. Ya Nah, ya. kemudian ditambah karakter tadi, karakter Gen Z kita yang dipermudah oleh digitalisasi segala macam, mereka lebih lebih mudah lah ya, lebih ingin serba mudah, sehingga ditambah tadi adiktif ya, Ya, kecanduan terhadap gadget itu seperti melahirkan keterputusan dengan lingkungan sosialnya gitu loh. ya betul Nah, Mas. ini yang menjadi penanda dan pembeda dengan generasi-generasi sebelumnya, Pak. Ya betul. Saya setuju itu bahwa memang ada sebuah hambatan karena faktor zaman tadi ya, Mas. Ya, Betul, ya, Pak. Oh, ini zamannya milenial yang sangat dinabuhkan oleh teknologi sehingga orang-orang ini tidak. betul. Nah, itu juga menjadi poin penting ya nanti kita bicarakan di sesi berikutnya. Tapi yang saya ingin sampaikan dalam forum ini, kalau kesadaran dosen bahwa wah ini kalau saya nggak terjun bahaya nih mahasiswa saya nggak akan menjadi mahasiswa berkarakter gitu kan karena Ya, semua tadi akhirnya disibukkan dengan untuk mencapai kesuksesan pragmatis kan ya, ya ya, artinya wah yang penting Anda sukses dari kaya raya karena ilmunya kan begitu ya ya, tapi ya, kapan ada situasi yang dia harus memikirkan oleh kepentingan bangsa kan begitu. Nah sentuhan-sentuhan ini ya, yang saya lihat kan memang mahasiswa itu dibiarkan untuk mencari sendiri kan gitu ya. Nggak ada secara formal, ada sebuah pendidikan karakter yang mengurusin bangsa ini. Secara formal dalam konteks eh, mahasiswa itu bukan hanya memikirkan bagaimana dia harus lulus cepat gitu ya, tapi bagaimana dia harus juga mengendorse
ya tentang kepentingan-kepentingan bangsa ini. Dia harus memihak ya. Nah, kalau dulu kan memihaknya dengan demo-demo itu luar biasa menurut saya Ya. sih. Tapi sekarang nggak perlu demo yang dari dulu, tapi berkomentarlah, melakukan sesuatu lah. Nah, akhirnya anak-anak takutnya mengecil, nyalinya kecil, semua orang tua juga udahlah tadi nggak usah macam-macam, pokoknya sekolah pinter saja, lulus dengan cum laude kan Ya. gitu ya. Akhirnya, nah semuanya Ya. kalau berpikir seperti itu sulit ya untuk menjadikan apa ya, melahirkan tokoh-tokoh yang dilahirkan dari kampus ya. Jadi saya lihatnya nanti tokoh-tokoh ini dari orang-orang jalanan yang akhirnya yang mereka yang kaya, akhirnya dia dapat duit bisa membeli suara dengan seenaknya. Ini kan persoalan negeri menurut saya, Mas. Ya. Saya nggak tahu Ya. gimana nih caranya ya. Waduh, Ya, gimana? Pak. Ya, Hmm. betul, Pak Kus. Ini sebenarnya sebuah situasi yang memprihatinkan sebenarnya ya. Ya, itu tadi apa yang Pak Kus sampaikan, apa yang kita bahas tadi ya, berbagai macam faktor tadi, multifaktor itu yang eh, apa menyebabkan kita belum melihat gitu ya, gerakan yang betul-betul masif gitu ya, terstruktur, kemudian idealisme seperti era-era sebelumnya ya. Ditambah, Pak, menurut saya tambahannya ini adalah perhatian media pun terhadap Hmm. mereka kurang, Pak. Jadi Oh, betul. pergerakan mereka itu seperti sudah tidak seksi lagi di mata media, Oh ya iya, kan? media Harusnya kan media-media media bisa. besar, media-media Oh, mainstream, ya kan, mengangkat tema-tema yang kita dikupas kehidupan tokoh-tokoh kayak si Melki, ya kan, iya. sehingga saya rasa seperti halnya hukum algoritma, tokoh-tokoh anak-anak muda yang punya karakter seperti Melki pun akan bermunculan. Nah, Kan ini tidak, itulah. Pak. Ya kan? Itulah Mas Ini kan Imam. media-media mainstream tidak muncul. Saya melihatnya, Pak, kan saya melihat melalui medsos dia sendiri, Pak, akun dia sendiri kan, atau Ya, beberapa yang tidak di mainstream maksudnya saya, Pak, gitu lah, iya, gitu. Nah, iya. itu juga salah satu faktor yang sepertinya generasi sekarang ini seperti tenggelam, padahal sepertinya tidak, Pak, gitu. Padahal tidak Oke. gitu ya. Ya, karena media, terutama media mainstream tidak mendukung ya situasi seperti Tidak itu. mendukung, Nah, Pak. mungkin mereka merasa nanti membesarkan Melki gitu kan. Padahal Nah, iya kan? karena khawatir itu membesarkan itu kan luar biasa menurut saya. Iya, Ya, gitu loh. nggak boleh lah sebagai media Iya, harusnya mencari justru ini perlu kita dorong, cari merki-merki baru, cari orang-orang betul, seperti itu dan gimana caranya. betul, Jadi maka betul. kadang-kadang ini anak hebat, kenapa yang lain nggak muncul ya? Saya kira tadi Mas Imam udah bilang bahwa enggak, saya kira banyak merki di kampus-kampus lain kan gitu. Tapi Iya, iya. belum ada sesuatu yang menggerakkan atau memberikan arahan atau mungkin kesempatan belum ada ya. Tapi Betul. kegelisahan ini saya sempat memikirkan gitu loh Mas. Dan kalau sampai hanya di kampus-kampus diam gitu ya, tidak ada. Ini kan kok momen yang bagus lah untuk Ya, membangkitkan bangsa ini melalui istilahnya asesmen nasional kepemimpinan kita. Kalau negara ini pengen lebih bagus dari yang dulu-dulu atau yang sudah-sudah ya harus kita ada jelas pemilu. Pemilih itu adalah alat kontrol ya, bangsa ini untuk bagaimana mencapai perbaikan hidup lah gitu ya. Nah, perbaikan hidup ini macam-macam dimensi kan. Ada yang sifatnya eh, berupa fisik dan non fisik. Nah, kita jelas bahwa pembangunan non fisik sampai saat ini kita masih prihatin ya dengan banyaknya kemarin 2 hari yang lalu atau minggu yang lalu ketua KPK ditangkap. Masih kan mengerikan Mas. Jadi mengerikan. aduh, ketua KPK itu kan simbol pemurnian hukum di Indonesia sudah hancur betul kan. Nah, Iya, ini, betul. ini, ini. Kan kalau kita nggak mendorong mahasiswa menjadi seorang yang berkarakter, sehingga tumbuhlah pemimpin dari kampus yang nantinya itulah menjadi anggota dewan, itulah menjadi pemimpin Iya, nasional kan gitu. Nah, iya, kayaknya kita sebagai apa bapak-bapak kita gitu ya, dan mati bapak orang tua kita itu rasanya tidak memberikan arahan gitu kan. iya, Karena tadi yang penting kamu kuliah dan yang penting kamu dapat kerjaan kan gitu. iya, betul, 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 Pak, seperti itu.
Ya, Kalau saya boleh tanya nih ke Mas Imam, kalau bagaimana sih sebenarnya kalau kita bisa membangun karakter bangsa ini melalui kampus? Apa yang kira-kira bisa apa disampaikan idenya di forum ini, Mas? Strategi membangun ya karakter melalui kampus. sebenarnya secara nilai-nilai Pak yang sudah ditanamkan dan sudah dilaksanakan secara teoritis di kampus kan itu ada Tridharma perguruan tinggi Pak. Ya, Tridharma itu kan pendidikan dan pelatihan, kemudian eh, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Sebenarnya Hmm. nilai ini sudah sangat bagus ya, tinggal bagaimana setiap kampus mengimplementasikannya gitu loh. Nah, yang memang harus selalu didorong adalah bagaimana seperti halnya sekolah ya Pak ya, kan kampus sebagai sebuah infrastruktur, sebagai sebuah tempat, kemudian manusia-manusia yang hidup di dalamnya yaitu dosen sendiri ya, Hmm. kemudian mahasiswa ya kan. Hmm. Bagaimana Tridharma ini betul-betul dilaksanakan bahwa mereka tidak hanya memenuhi dalam hal ini kebutuhan pragmatisme industri misalnya ya kan. Sehingga ada apa tuh istilahnya dulu-dulu kesesuaian antara lulusan kampus dengan kebutuhan dunia pekerjaan di lapangan begitu. Tapi juga tadi bahwa pendidikan perguruan tinggi harus menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa. Nah, ini yang mungkin mungkin bukannya tidak ada sama sekali, tetapi tidak difokuskan gitu loh. Nah, Ya, jadi ya. kembali lagi kepada bagaimana para dosen bisa berperan. Nah, saya kira momentum hari ini di mana kita sedang khawatir dengan keadaan bangsa kita, itu adalah momen yang paling pas buat para dosen, terutama para mahasiswa untuk menunjukkan jati dirinya, Pak, gitu loh. Karena kan ya hukum krisis itu kan justru dalam keadaan krisis, dalam keadaan kritis itu akan lahirlah emas-emas kan. Akan Hmm. muncullah orang yang baik, orang yang cerdas, orang yang jenius itu lahir dari krisis, Pak. Hmm. Bukan dari zaman yang normal gitu kan. Ya. Dan mereka ditempa oleh situasi itu kan seperti halnya kita kan gelisah, kita Hmm. seperti dibangunkan atau mungkin kita nggak bisa tidur karena Ya. keadaan krisis ini kan, kritis ini kan, gitu. Nah, itu pun juga melahirkan banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang bagus, banyak orang-orang bertalenta dari situasi kritis ini, gitu loh. Ya. Nah, tentu kita masih akan melihat ke depan bagaimana sejarah akan menuliskan ceritanya sendiri, gitu kan, Pak. Yang penting adalah kita sebagai bagian dari cerita sejarah Indonesia ini berperan, gitu kan, dengan peran yang paling memungkinkan yang bisa kita lakukan. Ya Pak Hmm. Kus sebagai seorang narasumber, pelatih, ya saya sendiri sebagai seorang dosen, sebagai seorang psikolog kebangsaan, ya terus bergerak untuk menjaga bangsa ini kan begitu kan. Bagaimanapun juga bangsa ini milik kita semua. Tidak boleh ada satu orang, dua orang, satu keluarga, satu kelompok pun yang bisa mengklaim, menguasai hanya untuk kepentingan mereka, ya Ya. kan? Ini adalah tantangan sejarah kita. Ini adalah pertaruhan sekaligus pertarungan sejarah kita. Ya, Ya. Ya. di era Indonesia yang modern ini, ya, ini kita bisa lolos dari sini, ya, bisa lolos dengan baik atau bisa lolos dengan gagal total ya. Itu Ya. itu itu Ya. itu pertaruhan kita dan ini pertarungan kita semua. Ya harapannya semoga eh, mahasiswa seperti Melki segala macam akan muncul, ya terus bergerak ya. Seandainya pun belum seperti yang kita harapkan, ya apa boleh buat orang-orang seperti kita yang harus turun ke lapangan juga, Pak. Iya kan, Tapi Pak? gini Mas, Mas Imam, jadi gini ya, tadi di kampus itu kan biasanya ada yang namanya wakil rektor bidang kemahasiswaan gitu ya. Ya, Nah, betul ya, ada ya, biasanya ada ya. ada, Pak, ada. Nah, itu kan mestinya salah satu bidang kemahasiswaan itu adalah pembangunan karakter anak, gitu kan. Ini Ya, sejauh mana ya pembangunan karakter saya nggak ngerti itu ya hasilnya, karena memang perlu ada riset, perlu ada apa namanya, ya, ada perlu riset ya ke beberapa kampus yang betul-betul
mahasiswanya itu sekian persen itu menjadi seorang tokoh politik ya, sekian persen itu bisa punya keberanian hebat ya. Mungkin belum, nggak usah disebut tokoh politik ya, tapi anak-anak itu lulus menjadi orang-orang yang berkarakter kan, gitu, orangnya jujur, peduli, berani, disiplin, kompeten, itu kan jadi apa namanya, ukuran gitu ya. Ini juga perlu tantangan lah ya. Sehingga saya lihat, karena sekarang ini kampus mana sih yang melahirkan pemimpin-pemimpin nasional gitu ya? Ya, Oh, ya, ya, ya ya. kan belum 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 inilah, belum kelihatan banget ya bahwa Ya, dulu ITB, dulu UI, dulu UGM kan itu aja kan, udah tiga. ya, Nah, tapi padahal kampus-kampus yang lain itu kan punya kesempatan yang sama ya, ya, kan, tapi nggak bunyi. Ini apakah karena dorongan dari dosen nggak ada, atau nggak punya keinginan kuat untuk membangun karakter bangsa melalui kampus ya. Ini prihatin banget gitu ya. Nah, saya ingin setuju Pak. depan paling tidak SKB Waselim ini juga bisa berkontribusi lah untuk ya, kapan-kapan kita kampus, kita diskusikan ini gimana Ya, caranya gitu kan. Mungkin kita tidak banyak gitu ya, tapi gregetnya itu ada bahwa ini harus kita ciptakan atau kita bangun, kita tumbuhkan kader-kader bangsa melalui kampus yang nantinya punya nilai ya. Kalau sekian ribu atau sekian juta mereka bisa apa melahirkan anak-anak yang berkarakter, insya Allah ke depan Indonesia akan lebih bagus lah menurut saya ya. Nah, ini saya kira menarik Mas untuk kita debatkan atau kita ya, diskusikan selanjutnya. Nah, terakhir Mas, barangkali ya. ya, Nah, terakhir tadi eh, karena tadi ya, menurut Mas Imam, apa betul ya jalur politik melalui kampus itu ada perubahan yang sangat apa dahsyat gitu ya. Kalau dulu kan politik itu sebagai apa entitas yang sangat didengarkan oleh masyarakat ya. Kalau sudah jaket kuning, jaket hijau itu kumpul itu udah ya, wah, rakyat itu lebih senang gitu ya, lebih. ya, ya, Saya merasakan 98 itu juga saya ikut, hanya gara-gara jaket kuning di jalan itu saya, wah, ya, jaket ya. itu di jalan. Sekarang rasanya jarang lagi ya begitu ya. Apa saya kurang kurang nonton? Gimana Mas? Halo, ya, halo, ya itu Mas. Kalau kampus Hmm. sebagai institusi, setahu saya memang tidak tidak banyak yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh ya Pak ya. Tapi perguruan tinggi dalam konteks organisasi mahasiswa itu banyak Pak. Ya, Hmm. kan ada beberapa klan nih Pak, ada beberapa varian kan. Kita sebutlah HMI, Ya, 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 ya. disebut PMII, ya kan. Oh, Ada GMNI, ada kelompok nasionalis ya, GMNI ya. GMNI ya kan, itu mereka kawat candra di mukanya itu di organisasi mahasiswa itu Pak. Nah, Oke, oke. nah di HM itu banyak itu ya, ada anak UI, ada anak ITB, ada anak UIN segala macam. Nah, Hmm. memang justru saya tadi sepakat bagaimana keluar dari atau tidak mengandalkan organisasi-organisasi HMI ini, karena organisasi ini memang lebih banyak irisan ke politik praktisnya gitu loh. Hmm. Tapi sebagai sebuah idealisme murni itu memang harus lahir dari mahasiswa dari kampusnya langsung, yang bisa kita lihat pada periode tahun 98 itu. Nah, berarti kembali lagi Pak, kembali lagi kepada bagaimana kampus perguruan tinggi memfungsikan dirinya. Hmm. Nah, di era ini, di era pemerintahan saat ini, ya nanti bisa dilihat lagi ya. Yang kalau nggak salah saya baca itu kan untuk perguruan tinggi itu negeri, perguruan tinggi negeri kan rektoratnya dipilih oleh eksekutif, Pak. Ya, Kan ya. itu juga sebuah contoh bagaimana demokratisasi di kampus itu Hmm. juga tidak sepenuhnya kan, Pak, gitu loh. Tidak Hmm. tidak Hmm. tidak alamiah muncul dari kampus itu sendiri kan. Ya. Apa namanya politisasi mungkin atau kekuasaan itu juga
mungkin cukup dominan sehingga itu tidak membuat kanal-kanal untuk lahirnya atau setidaknya proses yang betul-betul didesain sedemikian rupa untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang ideal yang diharapkan oleh kita semua yang disampaikan oleh Pak Kus tadi Pak gitu. Iya. Itu juga saya kira menjadi faktor yang mempengaruhi juga Pak terhadap kebijakan-kebijakan kampus. Selain ya saya tegaskan lagi Pak, secara umum bangsa ini memang belum menemukan arah yang tepat, ya, belum menemukan atau setidaknya menentukan arah yang tepat di dalam konteks pembangunan karakter manusia. Oh. Selama ini kan narasi-narasi tentang pembangunan karakter mungkin hanya Pak Kus yang bicara konsisten, ya kan? Saya pernah bicara dulu di periode pertama Pak Jokowi ada revolusi mental, cukup bagus, saya terlibat di sana sebagai salah satu pembicaranya gitu. Nah, kenapa itu tidak terus menerus, ya kan? Nah, kita bicara kurikulum, ada kurikulum merdeka. Sejauh mana kurikulum merdeka itu kemudian berdampak kepada pembangunan karakter bangsa? Ini yang menurut saya ya keberlanjutan, konsistensi ini yang mungkin perlu menjadi bahan evaluasi kita semua, Pak Kus gitu loh. Iya, ya itu tadi Mas Imam udah menyampaikan tadi bahwa ini memang ada perubahan zaman gitu ya, yang dikhawatirkan kan bahwa semuanya ini digiring ke alam pragmatis gitu ya. Pikirannya adalah sukses karya, sukses dalam arti sukses di Indonesia itu ya kalau dia punya sesuatu gitu ya, punya nilai, punya harta gitu ya. Ini akhirnya kan menafikan bahwa perlu adanya sebuah nilai yang ditanamkan pada saat mereka muda. Contohnya mengatakan bahwa Anda perlu jadi seorang pahlawan kan gitu ya. Kapan menjejali para mahasiswa itu bahwa pahlawan adalah yang perlu, bukan pahlawan itu yang sudah dulu, tapi sekarang itu bisa cetak pahlawan melalui kampus kan gitu ya. Ini pentingnya tadi. Setuju. Jadi diskusi-diskusi kita ini itu juga harus disampaikan kepada mahasiswa. Nah, sehingga jadi ruang-ruang dialog itu harus diperbanyak kan kita kan dialektika itu kan merangsang pemikiran Pak. Ya kan? menumbuhkan kritisme kan dari jiwa seseorang. Ini saya kira yang ruang-ruang itu yang mungkin belum dibuka secara penuh kepada para mahasiswa. Dan nanti kalau dia sudah kerja itu sudah terbelenggu dengan pekerjaan. Wah, udah masa bodoh Pak. Yang penting priuk dapur ngebul kan begitu. Itu ya kan? benar. Dan akhirnya tadi sikap-sikap tadi kebangsaan ini sudah nggak ada lagi kan gitu. Nah, ya itu makanya itu sebuah keprihatinan. Saya sangat terinspirasi melalui apa yang disampaikan video-video termasuk yang dikirimkan oleh teman-teman tadi tentang Melki SH ini luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan bisa melahirkan anak-anak baru yang berani, yang punya ide-ide cerdas dalam pembangunan karakter gitu ya. Tapi saya masih ada PR Pak. Apakah negeri ini bisa menjadi negeri kaya, negeri hebat, itu harus berkarakter? Ini pertanyaan. Barangkali itu menjadi sudut pandang yang lain gitu ya. Mungkin ada orang yang menurut, nggak usah perlu karakter yang penting maju. Nah, padahal di satu sisi kita gembar-gembor, kita mengharapkan bahwa suatu saat negeri ini kita akan jaya raya kalau bangsa ini hampir 60% atau 80% adalah orang-orang yang berkarakter. Nah, pemahaman karakter tidak hanya sekedar jujur, tapi dia punya keberanian, punya kepedulian, punya disiplin, mengatur disiplin setengah mati gitu kan. Nah, ini kan luar biasa. Nah, ini yang saya selalu ingin mengingatkan kepada teman-teman pemirsa TV Kader Bangsa bahwa jangan pernah lelah untuk membangun karakter bangsa ini, tapi kita terus lakukan meskipun dalam berbagai hal ada tantangan, tapi itu bukan berarti menjadi hambatan dan kita berhenti untuk mengedepankan mencarikan bangsa yang berkarakter. Gitu.
Mas, Setuju. saya kira itu dulu ya Mas yang ingin Ya, siap. disampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman. Ya, saya menanggapi Pak Kus yang terakhir tadi bahwa pembangunan karakter itu mutlak, Pak, nggak bisa ditawar, Pak. Hmm, Mutlak nggak bisa ditawar, nggak bisa. Loh, membicarakan Indonesia maju tapi nggak ngomongin karakter itu bagaimana, Pak? hmm. Apanya yang maju, ya kan? Kalau benchmarking ke negara-negara yang sudah sangat maju, Jepang, atau yang ngomongin kemajuan China dong. Coba telisik bagaimana karakter mereka dibangun, Pak. Iya sih, iya, Ini kan iya. kita kan pengennya maju, wow ini, tapi ketika diajak ngomong karakter nggak mau lah gimana? Nggak mungkin, mustahil Pak, Iya, iya, mustahil. iya, Jadi iya. pembangunan karakter itu mutlak wajib, bahkan nomor satu, bahkan itu kan amanah, amanah undang-undang, amanah pembukaan, amanah yang setiap hari kita nyanyikan di lagu Indonesia Raya kita, Pak. Yang pertama, bangunlah jiwanya, bangunlah Lagi. badannya. Oke, oke, oke. Ya kan? Sekarang bangun jiwanya mana aja, Pak? Mana bangun jiwanya? Sebutkan gitu kan. Oke, terima Siap, kasih Pak. Mas Imam. Siap, Ya, siap, siap. semoga berkah ya apa yang Amin, disampaikan amin, Mas amin, Imam. amin. Oke, demikian terima kasih sahabat Oke. TV Kader Bangsa Indonesia yang saya hormati, saya cintai. Mudah-mudahan sekelumit percakapan kami dengan Mas Imam ini bisa menghantarkan pikiran Anda dan terutama kepada teman-teman yang sekarang punya anak-anak di mahasiswa, ayo doronglah anak Anda untuk menjadi anak-anak yang berkarakter dan bisa menjadi pemimpin nasional di Indonesia. Demikian malam ini, Amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam. Imam. Ya, makasih, Pak. Makasih.